Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Magic Emperor. Nah, kalau di versi manhwanya sendiri yang baru rilis beberapa waktu yang lalu, ending chapternya yaitu saat Yeoming menjelaskan alasannya menolong nenek Chu Bijun dan juga Hwayu Building, yaitu agar Zovan berhutang kepadanya. Dan mari kita sambung lagi pembahasan minggu lalu, di mana pada akhirnya orang-orang dari Hwayu Building mengetahui alasan kenapa Zovan mencuri akar bodi. Ya, itu semua karena gerbang kekaisaran memaksanya. Tentunya itu membuat nenek terkejut dan juga merasa tidak enak. Tapi Zovan berkata, tidak, itu bukan kesalahan Hwayu Building, itu kesalahan Kula yang telah mengkhianati kepercayaan kalian. Tentu saja ada perbedaan ekspresi tak kala mereka mengetahui fakta sebenarnya. Nenek Chu Bijun bahkan berkata, jika ia berada pada posisi Zovan, ia pasti juga akan melakukan hal tersebut. Dan dengan itu, kepercayaannya kepada klan Luo meningkat drastis. Dan setelahnya, saat melihat tubuh nenek Chu Bijun dan beberapa orang terkena racun Seven Rainbow Palm, ia pun berkata agar mereka dirawat terlebih dahulu. Lalu ia meminta Qiu Yanhai untuk membawa orang-orang dari Hwayu Building ke tempat peristirahatan. Dan dengan apa yang dilakukan Zovan kepada mereka, membuat semua orang di Hwayu Building lebih mempercayai Zovan lagi. Begitu juga dengan salah satu pengurus poni yang dari awal mencela Zovan. Mau tidak mau ia harus meminta maaf juga berterima kasih kepada Zovan. Setelahnya, Penatua Shu King pun mulai bertanya kenapa Zovan tidak memberitahukan fakta tersebut lebih awal, dan ternyata ada perbedaan. Menurut Zovan, memberitahukan mereka di awal dan di akhir memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu hasilnya akan sama. Tapi jika orang ketiga yang menyampaikannya, itu akan memiliki perubahan besar. Jadi pada titik ini peran Penatua Shu King sangat penting. Dan itulah kenapa Zovan juga berterima kasih kepadanya karena telah memainkan perannya dengan baik. Setelahnya Zovan juga bertanya bagaimana kondisi Hwayu Building saat ini. Dan Penatua Shu King pun menjelaskan. Zovan kembali berkata, jika penyerangan mereka telah berakhir, maka kirim beberapa orang ke sana untuk membawa mayat para leluhur dari Hwayu Building. Juga karena saat ini Yansong dan juga Penatua Li sedang berurusan dengan Pilking Hall, ia memerintahkan kepada Penatua Shu King untuk bersiap. Karena setelah mereka berdua kembali, Zovan akan mengirim kedua pasangan tersebut untuk berurusan dengan Mary Woods. Tapi tidak lupa juga Zovan menyampaikan untuk memberitahukan peringatan kepada kedua sekutunya, yaitu Pavilion Qianlong dan juga Jian Hao Host. Ya, itu adalah rencana yang dari awal dimainkan oleh Zovan, yaitu memperingatkan kedua sekutunya untuk bersiap karena akan ada invasi dari gerbang kekaisaran dan para sekutunya. Zovan sengaja memberitahukan informasi tersebut dalam waktu yang mendesak agar mereka sulit untuk mempersiapkannya dan pada akhirnya bergantung dengan keluarga Luo. Beberapa saat kemudian di sebuah bunker nampak Zovan berdiri dengan susunan yang sangat besar. Ada banyak bahan-bahan di sana dan juga sayap binatang spiritualis yang Zovan dapatkan dari Kunpeng. Ada banyak lubang di sana, di mana di setiap lubangnya nampak sebuah mayat dan juga boneka tanah liat. Ya, mereka adalah orang-orang dari keluarga Luo yang gagal untuk berkultivasi. Akan tetapi mereka digunakan sebagai intelijen. Zovan berkata kepada salah satu boneka tanah tersebut, ya, walaupun mereka nampak mati, tapi mereka masih bisa mendengar dan juga berbicara.
Zovan berkata pada akhirnya mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan untuk keluarga Luo. Mereka akan mendapatkan tubuh baru, bukan yang terkuat, tapi itu adalah yang terbaik yang mereka bisa capai seumur hidup mereka. Itu adalah tubuh boneka perang yang dilengkapi dengan sayap binatang spiritualis. Tentunya itu adalah kabar menggembirakan bagi pilar-pilar keluarga Luo tersebut, karena pada akhirnya mereka dapat bergerak kembali. Dan dengan itu prosesi pembangkitan boneka perang pun dimulai. Suasana mulai berubah, bumi berguncang, dan itu bahkan membuat orang-orang dari Huayu Building yang sedang beristirahat ketakutan. Sebenarnya ini adalah rutinitas yang dilakukan oleh Zovan beberapa bulan terakhir, yaitu membangkitkan boneka perang. Tentu saja seluruh anggota klan Luo bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Zovan, tapi Zovan enggan untuk menjelaskannya, dan tentu saja para anggota keluarga Luo tidak bisa protes dan hanya mempercayai Zovan. Nah, kalau nggak salah cara pembangkitan boneka perang itu kayak gini. Dari pilar-pilar keluarga Luo yang tubuhnya sudah mati, arwahnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam boneka perang tersebut. Dan itulah bagaimana mayat-mayat yang dikumpulkan Zovan sebelumnya bisa berguna dan berfungsi. Setiap bulan Zovan membangkitkan 1000 boneka perang. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak pasukan dari kekaisaran, tapi Zovan yakin mereka sudah sangat cukup untuk menghancurkan negara kecil seperti Tianyu. Dan tinggal menunggu waktu sampai Zovan menggunakan mereka. Di sisi lain, penyerangan gerbang kekaisaran ke Jianhao House dan juga Pavilion Qianlong sama sekali tidak membuahkan hasil. Karena saat mereka tiba, orang-orang dari kedua keluarga telah meninggalkan rumah mereka. Ya, tidak seperti Huayu Building yang tidak percaya dengan Zovan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Pavilion Qianlong dan juga Jianhao House langsung meninggalkan rumah mereka dan membawa seluruh harta benda mereka. Itulah mengapa mereka tidak mengalami kerugian sebesar yang dialami dari Huayu Building. Tapi jika mereka tahu yang paling diuntungkan dalam situasi ini adalah Zovan, pastinya perang besar saudara akan terjadi. Ya, semuanya itu berjalan dengan apa yang direncanakan oleh Zovan. Membiarkan sekutunya lemah, lalu mengulurkan tangan seolah-olah menjadi penolong terakhir. Dengan itu mereka sama sekali tidak akan pernah berpaling dari Zovan juga keluarga Luo. 3 bulan pun berlalu. Di kediaman keluarga Luo nampak sebuah pertemuan antara Zovan, Luo Yunhai, dan juga 3 kepala keluarga, yaitu Huayu Building, Jianhao House, dan juga Pavilion Qianlong. Tentu saja ini akan membahas perang yang akan mereka lakukan. Tapi ketiganya nampak sangat kesal. Kenapa? Karena selama beratus-ratus tahun kejadian menyedihkan tersebut tidak pernah menimpa mereka. Dan semua itu karena gerbang kekaisaran dan juga kaisar sendiri. Melihat kebencian dari para sekutunya, Zovan pun mulai menenangkan mereka dan memberikan beberapa pidato yang intinya Zovan akan berdiri di depan mereka dan membalaskan dendam kepada gerbang kekaisaran yang telah menghancurkan keluarga mereka. Yunhai sebagai kepala keluarga Luo juga menyampaikan akan melakukan deklarasi secara resmi jika mereka akan berperang melawan keluarga Luo. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk Manhua Magic Emperor di beberapa chapter mendatang. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.